Detail rencana mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah Ratu Elizabeth II mangkat telah bocor. Rencana super-duper rahasia ini dibuat pada tahun 1960-an, tapi belum pernah diterbitkan maupun diumumkan secara detail. Operasi London Bridge menjabarkan detail peristiwa yang akan terjadi di Inggris Raya selama 10 hari setelah sang ratu wafat. Tapi tenang dulu aja lah, Ratu masih berusia 95 tahun dan segar bugar kok. Rumor soal peristiwa ini telah berseliweran selama bertahun-tahun. Ada yang bilang akan ada hari libur sampai berminggu-minggu. Menurut rumor lain, para pemimpin dunia akan menerima panggilan telepon ala James Bond yang menginfokan jembatan London telah runtuh. Tapi sebenarnya ini yang akan terjadi. Hari pertama, hari di saat sang ratu mangkat, akan dijadikan sebagai hari paling penting. Beberapa jam setelah beliau mangkat, pejabat tinggi pemerintahan Inggris akan menerima banyak telepon yang memberitahukan berita ini, terutama Perdana Menteri dan Sekretaris Kabinetnya. Sekretaris Kabinet sebetulnya merupakan tangan kanan Perdana Menteri yang bisa menganjurkan kebijakan penting. Si penelepon harus menyampaikan informasi sesuai naskah yang nggak bisa diganti-ganti. Perdana Menteri akan ditelepon langsung oleh sekretaris pribadi ratu. Para menteri dan pegawai negeri senior alias orang-orang yang menduduki kursi parlemen juga akan dikirimi email oleh sekretariat kabinet. Baru kemudian pengumuman resminya akan diperdengarkan ke publik, kemungkinan melalui asosiasi pers dan lembaga penyiaran terkemuka di Inggris. Dari sinilah halayak umum akan tahu berita ini. Selanjutnya, bendera di gedung parlemen Whitehall akan diturunkan setengah tiang sebagai tanda penghormatan. Rencananya, prosesi ini akan dilakukan maksimal 10 menit setelah pengumuman resmi. Media sosial juga akan berimbas. Situs web kerajaan akan berubah warna menjadi hitam dengan pernyataan singkat yang mengonfirmasi mangkatnya sang ratu. Situs web pemerintah Inggris dan semua halaman medsosnya akan menggunakan banner hitam di bagian atas. Semua konten yang kurang mendesak nggak boleh diposting. Retweet juga dilarang. Keluarga kerajaan akan mengumumkan rencana pemakaman ratu 10 hari setelahnya. Perdana Menteri juga akan membuat pernyataan untuk masyarakat Inggris. Pernyataan resmi dari pemerintah harus diterbitkan oleh dia sendiri dan akan disiarkan langsung melalui TV dari Downing Street. Pegawai pemerintahan lain nggak boleh ngasih pernyataan apapun sebelum Perdana Menteri bicara. Hari Tenang Nasional akan diumumkan dan Perdana Menteri akan menemui raja yang baru, Pangeran Charles, putra sang ratu. Pada jam 6 sore, sang raja akan menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Di saat yang bersamaan, juga akan diadakan upacara peringatan di Katedral St. Paul di jantung kota London. Rencana ini juga jemputin kalau prosesnya harus kelihatan spontan dan tanpa rencana. Kegiatan di hari pertama selesai di sini. Pada hari kedua, Raja Charles akan dikukuhkan sebagai pemimpin yang baru. Upacara ini akan dilakukan di Istana St. James pada jam 10 pagi. Banyak pejabat tinggi akan diminta hadir dan mereka harus memakai setelan super resmi dengan dasi hitam atau gelap bagi kaum pria. Mereka juga nggak boleh memakai perhiasan. Semua urusan parlemen akan ditunda sampai hari berikutnya karena anggota parlemen harus memberikan penghormatan di gedung Dewan Rakyat. Pada hari ketiga, peti mati sang ratu akan dibawa ke Istana Buckingham. Beliau punya banyak properti dan masing-masing properti punya protokolnya sendiri. Kalau beliau wafat di Sandringham, peti matinya akan dikirim dengan kereta api resmi kerajaan ke stasiun St. Pancras di London. Kalau sang ratu mangkat di Balmoral, Skotlandia, operasi Unicorn akan diberlakukan dan petinya akan dibawa dengan kereta api kerajaan menuju London. Tapi kalau hal ini nggak memungkinkan, operasi Overstudy akan dilakukan untuk mengawasi perjalanannya dengan pesawat. Pada hari keempat, di siang hari, sang raja akan melakukan tur di Inggris. Beliau akan memulai perjalanannya dari Skotlandia untuk mengunjungi para pemimpin di sana. Lalu akan ada upacara di Katedral St. Giles, Edinburgh. Keesokan harinya, Charles akan tiba di Irlandia Utara. Dia akan mengunjungi Kastil Hillsborough dan Katedral St. Anne di Belfast. Di hari yang sama juga akan diadakan gladi bersih Operasi Lion. Operasi ini disebut-sebut sebagai rencana pengangkutan peti mati sang ratu dari Istana Buckingham ke Istana Westminster.
Prosesi langsungnya diadakan pada hari ke-6. Akan ada prosesi penting dari Istana Buckingham ke Istana Westminster dengan rute seremonial melewati London. Di hari ke-7 sampai ke-10, Ratu akan disemayamkan di Istana Westminster selama 3 hari. Tahap ini disebut sebagai operasi feather. Peti mati sang ratu akan ditaruh di atas kotak agak tinggi dalam keadaan terbuka selama 23 jam. Tiket akan dikirimkan ke sejumlah toko VIP agar mereka bisa melayat dan memberikan penghormatan. Di hari ke-8, Charles akan melakukan rangkaian tur terakhirnya ke Wales. Dari hari ke-7 sampai ke-10, pejabat tinggi akan disibukkan dengan persiapan pemakaman. Kantor luar negeri akan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi semua tantangan, mulai dari turis hingga kedatangan para kepala negara dari seluruh dunia. Urusan ini dinilai sangat penting, apalagi kalau sang ratu tutup usia saat masih pandemi. London akan dibanjiri manusia. Departemen Transportasi telah menggarisbawahi cara mengatasi lonjakan jumlah manusia di kota tersebut. Jalanan di situ pasti akan macet parah. Jajaran pihak berwenang mulai mengantisipasi krisis yang akan terjadi, mengingat bahwa para pelayat dari seluruh dunia juga bisa menimbulkan masalah terkait aksesibilitas pangan dan kebijakan. Pelayanan kebutuhan dasar juga bisa semakin terpuruk. Bahkan menurut penilaian dari pihak terkait, London bisa berubah jadi penuh sesak untuk pertama kalinya. Jalanan diperkirakan akan dibanjiri manusia, semua hotel dan penginapan juga akan penuh. Mereka terus mengupayakan solusi terbaik, tapi keadaannya memang lagi sulit. Lalu sampailah di hari terakhir. Pada hari tersebut akan dilakukan operasi London Bridge dan pemakaman kenegaraan ratu. Perdana Menteri dan sang ratu telah menyepakati hari ini sebagai hari berkabung nasional. Maka, hari tersebut akan menjadi tanggal merah di Inggris dan para karyawan nggak perlu pergi kerja, asalkan atasan mereka mengizinkan. Hari libur ini nggak bersifat wajib kok. Kalau hari tersebut bertepatan dengan akhir pekan atau tanggal merah, hari tersebut juga nggak akan mendapat tambahan hari libur. Kondisi ini bisa saja memperparah layanan yang sebelumnya sudah kritis. Pemakaman kenegaraan sang ratu akan diadakan di Westminster Abbey yang terkenal itu. Di tempat ini, Pangeran William menikahi Kate Middleton. Totalnya sudah ada 16 pernikahan kerajaan yang dilakukan di Westminster Abbey. Di tempat ini juga, semua pemimpin kerajaan Inggris dinobatkan sejak tahun 1066. Di hari pemakaman sang ratu, akan ada hening cipta selama 2 menit di seantero Inggris pada tengah hari. Semua kegiatan akan dihentikan selama 2 menit untuk memberikan penghormatan. Prosesi penting akan berlangsung di London dan Windsor. Hari tersebut akan diakhiri dengan upacara di kapel St. George di Kastil Windsor. Kemudian, Ratu akan dikebumikan di kapel Memorial Raja George ke-6 di kastil itu. Beliau akan dimakamkan di sebelah suaminya, Pangeran Philip. Operasi Springtide atau rencana yang dijaga ketat saat Pangeran Charles naik tahta juga telah bocor. Tapi detailnya nggak terlalu lengkap. Rencana ini nggak nyebutin soal penobatannya yang diperkirakan akan terjadi beberapa bulan kemudian. Sang ibu, Ratu Elizabeth II saja dinobatkan 16 bulan setelah Raja George ke-6 mangkat. Sudah ada spekulasi kalau Charles boleh menamakan dirinya sebagai Raja George ke-7 dengan menggunakan nama tengahnya sebagai penghormatan untuk kakeknya. Tapi belum ada keputusan resminya.